Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, sunat dalam kehidupan rohani. Nats Alkitab terdapat di dalam Filipi 3 ayat 4 sampai dengan ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, menurut pembacaan nats firman Tuhan pagi ini, kita tahu bahwa Paulus adalah salah satu orang yang sungguh-sungguh taat dalam melakukan hukum Taurat. Salah satunya dia mengatakan tentang sunat. Sunat disebutkan pertama kali di dalam Alkitab, yaitu pada zaman Abraham. Sunat dilakukan sebagai tanda perjanjian antara Tuhan dengan Abraham dan keturunannya, sebagai umat pilihan Allah. Dikatakan di dalam Alkitab, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Kejadian 17 ayat 9-11. Perjanjian ini kemudian menjadi pegangan Abraham dan generasi turun-temurun dalam menyatakan ketaatan mereka kepada Allah. Sehingga seiring berjalannya waktu dalam sejarah Israel, sunat yang dilakukan bangsa ini menjadi wajib hukumnya untuk mensahkan seseorang baik yang lahir di rumah ataupun orang lain yang dibeli dengan uang yang tinggal dan bekerja di rumahnya sebagai tanda umat pilihan yang takluk kepada hukum Taurat. Sehingga dengan demikian, ia akan sepenuhnya menerima berkat dan keselamatan dari Allah. Tradisi sunat ini juga dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mengapa? Sebab ia dilahirkan oleh Maria, seorang keturunan Yahudi. Lagi, mengapa Yesus mengikuti atau menjalankan tradisi sunat ini? Pertama, membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh mempunyai kodrat manusia. Kedua, sebagai tanda ketaatannya kepada perintah Allah di dalam Kejadian 17. Ketiga, untuk menyatakan bahwa kedatangannya bukan untuk menghapus hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Kapan ia menggenapinya, saudara? Yesus menggenapi hukum Taurat dalam kematiannya dengan menjadi korban penebus dosa kita semua. Tahukah saudara, hukum Taurat menuntut hukuman mati bagi segala pelanggaran. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut. Allah melihat bahwa umat pilihannya tidak akan sanggup melakukan semua peraturan hukum Taurat. Sehingga Allah memberikan suatu peraturan untuk membawa korban sembelihan bagi setiap orang Israel yang melanggar. Tetapi melalui kematian dan kebangkitan Yesus, ia telah menggenapinya dengan sempurna. Saudaraku, dalam perjanjian baru, Rasul Paulus menyinggung tentang sunat. Tetapi yang saya pelajari bahwa sunat di sini lebih ditekankan kepada sunat secara roh atau sunat secara rohani. Dikatakan, dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Kolose 2 ayat 11.
Di sini Paulus ingin menekankan bahwa sunat hati jauh lebih penting dari sunat secara lahiriah, yaitu menanggalkan dosa, membersihkan hati yang kotor, dan hidup dalam kesucian. Kita dapat saja secara lahiriah menunjukkan ketaatan dalam menjalankan agama dengan baik, saudara. Tetapi kalau hati masih kotor, masih menyimpan dosa, hawa nafsu masih mengikat, sia-sialah segala peraturan agama yang kita jalankan. Karena bahwasanya kita dapat menipu diri di depan orang, tetapi kita tidak dapat menipu Allah. Itu sebabnya Paulus bersaksi bahwa walaupun ia dengan sekuat daya dan upaya menghidupi Taurat, hidup di dalam anugerah Kristus, dalam pertobatan dan kelahiran baru, telah merubah pandangannya bahwa sunat secara rohani jauh lebih penting. Saudaraku, mari kita koreksi hati kita masing-masing di hadapan Allah. Bagaimana kondisi kekristenan kita? Apakah kita lebih mementingkan kondisi rohani secara lahiriah daripada memperhatikan dan mementingkan kondisi hati kita di hadapan Allah? Kitab Yeremia 4 ayat 4 berkata, "Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya." Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, begitu luar biasa kasih dan anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami melalui pekerjaan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Betapa kami bersyukur Engkau telah menggenapi hukum Taurat-Mu bagi kami dengan mengorbankan diri-Mu di kayu salib, membayar dosa-dosa kami dengan sempurna. Bertatahlah di dalam hati kami ya Tuhan, agar kami memiliki sunat Kristus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudaraku. Tetaplah semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.